Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini. Ini hari pertemuan kita ke 9, ya video kita penuh 9. Gue bakal ngajarin kalian hal baru di sini yaitu C++ ya teman-teman. Oke. Nah, jadi dalam pertemuan algoritma pemrograman yang kali ini kita bakal belajar apa sih itu C++. Bahasa pemrograman C adalah bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membuat berbagai aplikasi. Nah, bahasa C++ itu juga merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C. Nah, bahasa C++ itu kadang disebut juga sebagai C with classes, yang dikarenakan perbedaan paling utama antara bahasa C dan C++. Ada dukungan ke program berbasis objek lah. Nah, bahasa C++ sudah mendukung pemrograman berbasis objek. Nah, kalau yang C biasa itu belum ya. Nah, karena termasuk general purpose programming language, yakni apa tuh pemrograman yang dimuat bisa membuat berbagai aplikasi. Nah, bahasa C++ ini bisa dipakai untuk membuat aplikasi desktop. Saya kayak antivirus, software, software pengolahan gambar, ya aplikasi, dan bisa membuat bahasa pemrograman lainnya. Nah, kemarin kan kita belajar Python, teman-teman. Ini sekarang kita belajar C++. Apa sih perbedaan utamanya? Nah, perbedaannya tuh pada bahasanya yang kalau C itu pakai compiled atau kompilasi, sedangkan kalau Python itu pakai interpreted, yaitu diterjemahkan dari baris per baris. Nah, terus perlunya diproses kompilasi sebelum dijalankan dan sangat cepat dan efisien kalau C++. Nah, untuk Python sendiri itu lebih lambat dibanding C++, teman-teman. Oke, ini contoh dari C++. Perbedaan keduanya pada sintaksnya, yaitu kalau yang C++ itu lebih ketat dan kompleks. Sedangkan kalau Python itu lebih mirip bahasa manusia nih, dikatakannya seperti itu. Nah, terus terus C++ itu perlu tanda kurung dan titik koma dan deklarasi tipe variabel lah. Nah, kalau untuk Python itu tidak perlu titik koma atau deklarasi tipe yang lain. Jadi ini contohnya codingannya. Untuk C++ kita untuk memulai itu perlu yang namanya include ya, include include dulu dan int main untuk menjalankan program C++-nya. Sedangkan untuk Python kita bisa langsung aja, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke next project, yaitu kita bakal buat Tinkercad ya, teman-teman. Bagi yang bingung buat masuk Tinkercad, ya aku ajarin. Kalau kalian ketik Tinkercad, terus ini kalian dashboard, sebelum itu kalian bakal login dulu. Habis itu ke bagian desain dan kalian bagian create, di create di sini sirkuit. Oke, sekarang udah ada sirkuitnya. Gue bakal buka Arduino sama breadboard yang kecil aja. Alright. Nah, kita bakal membuat lampu kedips, teman-teman. Alright, gitu ya. Kita pakai dua LED dan tentunya juga double resistor. Ini aku putar dulu resistornya. Alright, udah. Dan ini juga. Alright. Set, 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 set. Oke, 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 oke. Nah, oke. Gue bakal naruh di mana ya? Ini tengah-tengah aja deh. Enak ya. Bakal naruh di 10, 11, sama di 17, 16 ya. 17 aja deh. Kita kasih jarak deh. Karena kita bakal naruh resistornya di daerah sini, teman-teman. Ingat, naruhnya di bawah kaki. Karena nah, kalau kita pencet pada breadboard, itu arus tuh jalannya ke bawah. Bukan ke samping gini. Jadi jalannya ke bawah. Alright. Nah, bagian sini, bagian apa nih namanya nih? Bagian ini terminal 2. Oke, bagian bolongan ke J15, maksudnya G15 di atasnya itu H15. Ini bakal kita sambungkan ke
ini teman D2 ya, kita bakal sambungan ke D2. Terus kita masukin dulu lagi ini di bawahnya persis, dan ini ke D3. Alright, alright, dan screw. Oke, nah ini udah terhubung ke D2 dan D3. Nah, kita perlu mencomot yang namanya power dari bawah, teman-teman. Kita comot dulu power dari bawah sini, sama dari bawah sini, dan juga kita perlu aliran arus negatifnya juga ke bagian sini, karena kan searah ya teman-teman. Sini aja deh, nggak apa-apa. Apa, terserah mau kalian taruh. Kita taruh sini aja. Dan pada bagian ground, versi bagian ground ini, kita pakai 5 volt untuk masuk ke plus ya. Nah, set, set, dan ini kita ke ground. Alright, coba kita start. Kodenya dulu dengan. Oke, kita ke kodenya dulu. Kita ke bagian text. Kita ke continue. Nah, oke, ini bagian kodenya. Kurang lebih. Nah, ini kan ada kata C++ nih. Oke, ini void setup pin mode-nya. Kita bakal rubah pada bagian pin mode sini, teman-teman. Oke, kita gua codingin dulu. Ini ada LED build. Nah, kita ada dua LED, yaitu LED merah satu dan red merah dua. Kita copy aja biar cepat. Ini kita ganti ke red 2. Oke. Nah, untuk void loop-nya kita pakai digital bright. Nah, LED-nya kita ganti dulu. LED red 1. High apa low? Terserah. Ya, mulai. Nah, red. Alright, salah. Red, red 2. On school. Ya, oke, oke, oke. Wait for. Nah, oke. Ini bakal tertunda sekitar 1000 detik ya. Alright. Coba jalankan apakah it work or not. Ada salah di bagian baris 56 sama 11 13. Ya, mungkin gue bakal tambahin beberapa kode terus. Alright, ini delay 100. Oke. Ini udah in mode. Nah, kita coba. Oh, ini mungkin udah benar ya teman-teman ini. Jadi tadi ada di salah bagian hurufnya di bagian LED LED-nya itu ke caps lock dan tidak ke caps lock. Jadi perintahnya nggak bisa membaca. Nih, oke, kita coba start simulation. Nah, ini nyala, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, dan ini bergantian ya teman-teman. Coba kita ubah deh delaynya. Delaynya ini delay 500, 100 ya, 100 sama 1000 apakah bisa?
Oke, ini cepat banget nyalanya. Jadi ini delaynya eh 1000 second dan ini delaynya nyalanya cuman 100 detik tuh. Set, set, alright, alright, alright. Oke, kita bakal next ke selanjutnya kita bakal buka eh, Google Chrome dan kita bakal cari yang namanya Google Browser. Langsung ketik aja di Google Chrome dan pencet yang bagian paling atas ini. Oke, setelah kalian pencet, hmm, bergabung. Mari. Nah, di bagian Google Blog ini teman-teman ada kita pakai di bagian Java sini. Oke, jadi program ini tuh dibuat menggunakan blok coding ya nih yang di sini pakai JavaScript. Tuh. Tujuannya itu buat eh, print si Hello World-nya ya teman-teman. Nah, gue bakal jelasin bagian bloknya sama seperti Scratch. Set set ini set count itu program yang membuat sebuah variabel buat misalkan dan mengisinya dengan nilai awalnya satu ini. Nah, ini variabel ini eh, digunakan untuk perhitungan ulang ya. Terus ada repeat while count 3 itu program yang mengulang perintah ya. Selama ini udah kurang atau lebih dari dengan 3 nih teman-teman. Jadi ada count 1, count 2, count 3 ya. Nah, jika count sudah menjadi 4 maka perulangannya berhenti. Nah, ini ada print hello world artinya tuh ya menampilkan tulisannya, terus ada set count sama yang tadi dan ini eh kalau countnya itu tuh menambah nilai count agar tidak terjadi loop yang terbatas lah. Nah, jadi itu program itu tuh kerjanya dengan menggunakan perulangan while untuk menampilkan pesan hello world sebanyak 3 kali ya. Mulai dari count 1 sampai count 3 terus kalau udah count 4 nanti berhenti. Coba kita run aja. Oke, mulai. Oke, satu, dua, tiga, empat. Yang keempat berhenti. Nah, begitu teman-teman. Oke, kita bakal lanjut ke konsep ini di C++. Yang pertama ada variabel dan tipe data, input output, struktur kontrol, fungsi, OOP atau Object Oriented Programming, dan Memory Management. Nah, gue bakal jelasin konsep singkatnya dari OOP, STL, template, dan manajemen IoT. Jadi intinya itu OOP atau Object Oriented Program itu pemrograman berbasis objek. Nah, itu tuh biasanya biasanya isinya tuh ada kelas, inheritance, dan polymorphism. Nah, selanjutnya ada STL atau Standard Template Library. Jadi intinya tuh di STL library library C++ untuk struktur data dan algoritma yang siap pakai. Kemudian ada template. Template itu penulisan kode generik, function templates atau class template. Dan pada manajemen IoT intinya itu berintegrasi perangkat fisik ke internet untuk monitoring dan kontrol. Oke, terima kasih. Jadi itu yang kebuka. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal eh, install C++ pada VS Code. Sebelumnya kita buka dulu bagian VS Code-nya, kita buka. Mungkin kita akan ke new project aja kali ya. Ke file aja maybe. Nggak usah di sini aja. Nggak usah di sini aja ya mungkin ya. Alright. Nah, kalian download kalian pencet yang sini, terus kalian pencet C++. Oke, kita ketik yang paling atas, kita install. Dan setelah ini kalian juga download juga yang namanya Code Runner. Kode kode runner. Oke, ini si pulpusnya udah terinstall. Oke, yang ini. Ini run C, C++, Java, PHP, Python, Programming, dan lain-lain. Kita trust publisher and install. And kita adjustkan. Dan kita bakal ke VS Code-nya dulu nih, teman-teman. Nih, ini C++ buat ini. Nah, habis habis kita install dan program kita install, kita klik go to the main GUI tutorial.
Nah, kalian scroll aja ke bawah, kalian bakal nemuin dua ini teman-teman. Ya, bagian sini di bawah bagian thumbnail YouTube ini, you can download the latest installer from MACS2 page or use this. Ya, kita klik aja untuk linknya di sini. Dan otomatis ke download ya. Oke, kita tunggu aja downloadannya. Nah, sembari itu kita salin ini juga untuk setelah pendownloadannya selesai. Alright, oke, kita buka aja. Ini di sini, oke, kita next. Ada pop-up gini, kita next. Seperti biasa, gue bakal ke data D aja. Apakah bisa? Next. Iya, selected non-empty. Oke, berarti nggak boleh di data D. Berarti harus di data C-nya. Oke, alright. Aku bakal ngikutin. Kita back dulu, kita next. For Biden. Bentar, bentar. Gimana? Kita ulang dulu. Kita ulang deh, kita ulang. Oke, kita next. Oke, ini bakal ke C++. Oke, oke, kita yes, kita next. Oke. Sembari menunggu kita installation ini, gue bakal balik lagi ke ini apakah udah oke. Ternyata sudah ya teman-teman, kita udah semua udah install code runner sama tadi ada C++ udah keinstall. Oke, udah keinstall dari Microsoftnya langsung ya. Nah, ini dua ini yang perlu kita install. Kita balik lagi, apakah sudah selesai instalasinya? Oke, masih ya lama ya, jadi mungkin gue bakal skip aja di bagian ini. Oke, jadi ternyata udah selesai, tapi sebelum itu gue bakal Windows R dulu. Kita bakal ke CMD tentunya. Nah, kita bakal tik C++ spasi slash slash version apakah sudah terinstall. Kita bakal cek. Is not install, berarti belum terinstall ya. Oke. Nah, kita finish dulu ternyata. Kita finish. Ya. Jangan lupa nih disalin nih yang bagian ini nih. Ini nih, yang shell ini. Bagian shell, ya, bagian shell, pacman, toolchain. Oke, itu toolnya teman-teman. Nah, kita masih berada di website with Minjui. Right, untuk menjalankan komen-komennya. Oke, kita buka lagi. Kita paste aja langsung. Salah. Kenapa nih? Alright, paste. Kita enter. Oke, enter a selection. Oke, enter. Kita G. Kita enter lagi. Dan ini bakal downloading lagi teman-teman. Oke, ini lumayan cepat ya. Tapi gue tetap bakal skip aja di bagian ini. Jadi ini udah selesai. Ya, jadi ini udah selesai, ada 100% semua teman-teman. Ini maaf kalau misalnya backlight ya. Jadi saya baru cek tuh, maaf kalau misalnya backlight. Oke, mungkin ini udah. Nah, setelah itu kalian baca di bawahnya, kita perlu namanya add pad ini ke folder Windows environment. Nah, kita langsung aja ya teman-teman, kita klik Windows and maaf, kita klik aja ini, langsung cari environment. Oke, langsung keluar teman-teman, kita klik aja ini, klik lagi. Nah, bagian pad ini nih, bagian pad ini kita klik, double klik. Alright, after all this ini, after all this kita harus copy dulu yang ini. Nah, kita harus copy ini semua, nih kita copy, langsung copy aja ke kanan, copy, kita buka lagi, kita new, kita paste, new, dan paste teman-teman. Oke, ternyata oke, kita oke lagi, kita double klik lagi. Oke. Oke, ternyata harusnya ini sudah ya. Oke, cara ceknya gimana? Oke, kita bakal ceknya di sini nih. Version GCC atau Windows R, CMD, sama GCC, main version. Oke,
external program batch or file is not recognized. Is not recognized. Why? Terinstall. Oke, ya bentar, coba lagi. Pet. Kita tambah juga. Oke, kita tambahin tuh di lokal data sama ini kita oke lagi. Yuk kita belum oke kayaknya tuh, kita belum oke tuh. Eh, CMD tadi kita suruh di mana? Oke, kita coba cek. Cek. Software version. Alright, GCC-nya udah terinstall. Nah, tadi kan belum ada. Nah, oke. Taichi plus slash version. Nah, oke, ini juga udah terinstall dan kita gdb slash version, teman-teman. Oke, dan ini harusnya juga udah unrecognized. Oke. Oke, ini ada belum ke unrecognized. Gue bakal cari dulu permasalahannya ya, teman-teman. Mungkin gue bakal skip. Jadi udah ketemu akar permasalahannya, teman-teman. Jadi tadi saya ke double kliknya tempatnya salah ya. Nah, kalian kalau udah ke environment, kalian klik ini. Nah, yang ini tuh nggak usah, teman-teman. Yang di bagian atas ini nggak usah. Bagian bawah sini aja, teman-teman. Oke. Nah, tadi di bagian sini saya tuh menambahkan ya. Ini salah ya. Nanti ada di video sebelumnya. Nah, ini nih. Nah, hanya di sini aja nih, di bagian bawah sini aja. Nah, habis kita oke, habis kita oke lagi, kita cek lagi, shell, cd, g, kita g plus plus dulu, slash version, ini oke udah ada, gcc, slash version, oke udah, dan gdb, slash ya teman-teman. Nah, oke kalau udah gini berarti udah terinstall semua. Oke, dari ini udah terinstall semua dengan baik dan benar. Oke, mungkin gitu tutorial downloadnya ya teman-teman. Kita bakal next ke selanjutnya. Tadi ada kayak kesalahan gitu, jadi gue baca-baca lagi. Ternyata belum kebaca. Jadi gue ulangin lagi VS Code-nya, terus gue cek lagi pakai CMD. Ternyata udah keinstall semua. Dan udah keinstall semua. Ini kita cek lagi ya, kita cek lagi. Kalau ini udah keinstall satu, udah keinstall semua. Oke, langsung aja kita ke GDB. Tadi permasalahan di GDB-nya teman. Oke, ini udah keinstall ya. Kita langsung aja ke bagian ini, kita langsung run the book. Alright. Oke. Oke, keluar ya teman-teman nih bagian bawah sendiri. Oke, udah keluar. Oke, terus oke teman-teman karena itu udah. Nah, kita bakal pakai yang versi input angka nih teman-teman. Oke, kita coba run aja. Oke, masih loading. Oke, hello world-nya keluar input angka. Gue mau angka angka 12 dan angka yang ada masukkan 12. Oke, mungkin gitu dulu video dari gua karena udah berhasil semua 100%. Jadi makasih semuanya. Thank you.